Untuk diusung Partai Demokrat. Saya terus terang aja di mana-mana mengatakan saya ini ditakdirkan Tuhan selalu beruntung, diketemukan orang-orang baik, dipilihkan partai yang baik, sehingga ketika saya bekerja dengan Bu Nani, alhamdulillah Partai Demokrat selalu menyokong kebijakan-kebijakan yang kami lakukan berdua dengan Bu Nani. Kenapa? Tidak ada sedikit pun saya sama Bu Nani berpikir untuk satu, diri pribadi, dua, untuk kelompok. Karena begitu saya dilantik sebagai bupati dan wakil bupati sama Bu Nani, saya adalah pemilik masyarakat Magetan. Partai Demokrat sudah mewakafkan saya untuk masyarakat Magetan. Oleh sebab itu, apa yang kemudian menjadi tugas saya adalah menjalankan amanah Pancasila dengan baik, membesarkan Partai Demokrat dengan cara menjadi bupati dan wakil bupati yang baik. Tidak justru sebaliknya, mencoreng nama Partai Demokrat. Itu bukan saya sama dengan Ibu Nani. Oleh sebab itulah saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tidak terasa
tadi Mas Pangayoman sudah menyampaikan, tinggal 2 minggu lagi saya menjadi bupati. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan dengan itu nanti memberikan manfaat. Kalau seandainya kurang, saya sekaligus mohon maaf. Karena saya sebagai manusia biasa tentu tidak sempurna. Banyak hal kekurangan saya dan Gunani pasti ada dan melakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai bentuk pertanggungan jawab saya menulis buku. Tapi ini 2023 belum. Judulnya Antuk Amanah. Ini bahasa Jawa. Nanti insya Allah nanti semua bahasa nanti saya kasih. Biar nanti sebagai bahan kalau seandainya berdiskusi, ya berdiskusi dengan konstituen, ya tentu saya sudah kasih. Apa alasan saya kemudian bersedia menjadi bupati Magetan? Kemudian apa saja yang sudah saya lakukan dan apa yang belum saya lakukan? Saya harus jujur, ya harus jujur. Nanti juga akan saya sampaikan beberapa hal kalau nanti ada isu-isu tertentu sehingga panjenengan punya bahan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Pangayoman banyak hal dan itu betul, ya dan itu betul. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika saya dilantik menjadi bupati baru, saya melanjutkan apa yang Magetan itu banyak masalah, sing apik tak teruskan, yang belum saya selesaikan, gitu aja. Kan gitu. Kalau pakai masalah nopo, sesuatu yang sudah baik sesuai dengan tracknya, yang dilanjut untuk kemajuan masyarakat di Magetan. Ya. Pertama, mohon maaf, pada waktu kami sama Bu Gunani hadir di medsos Stadion Yosonegoro tempatnya Sun, ya kalau tidak percaya dibuka. Ya. Kemudian gornya bocor semua, malahan ketambahan kena coating. Saya sama Bu Nani gagal lewat, saya bilang harus terus, karena apa? Ya apa? PPK-nya Pak uang saat ini saya takut, kan selalu lucu. Saya tidak percaya. Asal kalian tidak punya kepentingan apapun, selamat. Tidak usah mencari sesuatu. Ya, jadi program ini. Kenapa saya mempunyai sikap demikian? Saya itu diajari sama kakek nenek saya dan bapak saya sebagai bangsa. Uang itu yang penting jeneng. Uang itu nek jenenge apik, jenenge seperti katanya gitu ya. Jadi kalau sekarang istilahnya branding, tapi orang kita sudah paham. Kalau sekarang kan dimaknai branding. Orang itu kalau namanya bagus, itu jenenge seperti apapun datang dengan sendirinya, nggak usah nyari. Dan sebab itu partai Demokrat juga itu partainya harus besar. Kalau partai ini namanya baik, tapi pasti orang akan percaya, masyarakat akan memilih. Dan sebab itu juga begitu. Kalau begitu kita dipercaya, mohon maaf, bohong aja dipercaya. Tapi kalau orang sudah tidak dipercaya, bener aja enggak dipercaya. Sesuatu mari, ya, mari menjadi partai yang dipercaya, juga menjadi orang yang dipercaya. Alhamdulillah selesai. Kemudian saya menghadapi pelayanan publik, misalnya pelayanan publik, KTP, antri, kemudian perizinan dan alhamdulillah. Mall pelayanan publik Magetan ini sekarang menjadi percontohan nasional. Ya. 21 kabupaten kota se-Indonesia dari 514 kabupaten kota se-Indonesia, Magetan adalah ditetapkan sebagai RTP percontohan di Indonesia. 21 yang ditetapkan. Saya kemarin dapat informasi dari Pak Bupati, karena kita dapat percontohan, nanti Pak Bupati akan dibawa ke luar negeri untuk lihat berbagai pelayanan di luar negeri. Tapi sayang, berangkatnya bulan Oktober. Saya tidak terlalu sering ke luar negeri, tidak apa-apa. Saya sudah lihat berbagai negeri di luar. Pak Bupati sudah menanamkan kebaikan di negeri.
Mas Panayoman, ya. Kita ini kadang-kadang saya juga berpikir begini, kenapa ya Magetan ini kemudian setiap ada perubahan ide-ide selalu ada resistensi. Nah, bagi saya tidak apa-apa, dan itu malah bagus menurut saya. Karena apa? Saya menjadi hati-hati. Saya sebagai bupati ada yang kontrol. Kalau sudah ada yang kontrol bahaya. Ya. Tetapi saya punya keyakinan sejak dulu. Saya tidak pernah punya niat dulu, sehingga saya jalan aja. Sampai Pak Jalan itu ya ini kajinya Mas Panayoman. Pak Prawoto, Pak Bupati ini kelihatannya lemah bumbunya, tapi hatinya keras. Kalau punya ide, jalan terus. Oke Pak Ketua, terkait dengan kegiatan Dirgayu ke-22 Partai Demokrat DPC Kabupaten Magetan ini, harapan ke depan seperti apa? Ya, ini kan momen untuk kita melakukan kontemplasi ya, melakukan kontemplasi apa langkah-langkah kemarin yang sudah kita lakukan hari ini dan yang akan datang gitu. Intinya di sana. Oke. Tadi disampaikan beberapa hal ya terkait dengan calon legislatif ya, yang ke depan ini. Seperti apa Pak harapannya? Ya kita gini, untuk keberhasilan seorang mau nyalek itu kan ada 6 hal yang harus dimiliki. Jadi ya partainya, ya personnya sendiri, kemudian ada promosi, dia harus membuat jaringan, kemudian ya yang jelas semua perlu biaya kan. Itu yang mereka harus persiapkan dan mereka harus bersilaturahmi ya ke masyarakat. Dan kita berikan wawasan-wawasan tentang kedewanan bahwa DPRD itu tidak sama dengan DPR RI gitu. Nanti salah memaknai kan, bisa juga menjadi salah fungsi gitu. Terkait tahun 2025 nanti ya, terkait dengan 2024 ya. 2024 ya. Calon yang akan diusung oleh Partai Demokrat nih? Justru itu, jadi kan begini, kalau calon bupati ya maksudnya, calon bupati ini kan kita yang penting kita yang fokus dulu bagaimana kita menyiapkan, kalau bisa kita berangkatkan sendiri gitu loh. Jadi hari ini kita harus berupaya supaya kita bisa memberangkatkan calon sendiri. Kalau bisa memberangkatkan sendiri kan enak, nggak perlu koalisi, karena bentuk koalisi itu faktanya sulit sekali. Kalau calon yang diusung, nama boleh sebutkan personnya Pak? Oh, jangan dulu lah nanti itu pasar pasti berkembang. Kalau sudah ditentukan sekarang nanti pasarnya sempit toh. Bocor-bocoran halus Pak? Oh, bocoran halus belum pada muncul ya. Tapi untuk target sendiri seperti apa 2024 nanti? Untuk ya harus jadi bupati, wakil bupati. Ya. Memang yang termudah itu ya memberangkatkan incumbent itu yang termudah. Dia sudah punya investasi sosial, itu yang termudah. Ini nilainya untuk menilai dari sisi mana? Menilai itu kan ada dari pemerintahan atau masyarakat awam. Kalau pemerintahan nanti kita tunggu ada namanya laporan keterangan pertanggungjawaban bupati akhir masa jabatan. Nah, di sana bisa dinilai. Tetapi kalau yang di masyarakat yang saya sampaikan tadi, kita kan sudah punya UNESA, kita ada Rugia, itu yang tampak mata. Terus bedah rumah juga sudah banyak, presentasinya jadi kecil, juga banyak yang dilakukan perbaikan. Itu yang positif. Nilainya bagus. Kalau buat kami bagus, sudah kita sampaikan. Peluang koronasi itu juga berarti. Ya iyalah, kalau mereka juga punya keinginan. Semuanya kita buka. Untuk target kursi sendiri? Target kursi 9 Mas. 9. Itu tadi supaya kita bisa memberangkatkan sendiri tanpa berkoalisi. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama.
Dr. Andes Haji Suprawanto, SHMSI. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Wakil Bupati Magetan Hajah Nani Endang Rusminiarti MPD. Selamat bergabung bersama kami Bapak dan Ibu. Ketua Tim Soto Magetan yang kami hormati Ketua Tim Bulat Nadi Magetan, yang kami hormati pengurus DPD Partai Begitu kita lanjutkan kepada dirinya kita kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, memasuki acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia dari Dewan Tamu Partai Demokrat ke-22 kepada Pak Iwan Haryadi Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Magetan, Bapak Dr. DNS Suprawanto SHMSI. Yang terhormat Wakil, salawat serta salam semoga Allah telah melimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang akan kita bersama amin. Keaktifan di media dan media sosial. Yang ketiga, lomba lagu perubahan dan perbaikan. Dan faktor yang meliputi kreativitas anak seni musik, kreativitas video klip, dan sejumlah baik setelah diproses investor. Yang keempat adalah lomba poli umum. Dalam hal ini DPD Partai Demokrat Kabupaten Magetan adalah pelaksana kegiatan dan telah kami laksanakan mulai tanggal 4 sampai 7 September 2023 bertempat di Gedung Serbaguna Desa Masgodong, Kecamatan Agam, Kabupaten Magetan. Dengan hasil juara 1 Desa Piringan, juara 2 Desa Bilung, juara 3 Desa Krek, dan juara 4 Desa Gurang. Yang kelima, lomba video kreatif tentang perlombaan rakyat dengan tujuan untuk memasyarakatkan perlombaan tradisional dan mendekatkan diri Partai Demokrat dengan masyarakat di sekitar. Yel-yel bersama, semangat kita bersama. Jadi seperti biasa kalau saya sampaikan Demokrat, tolong dijawab dengan siap. Kemudian yang kedua saya ulang sekali lagi Demokrat, dijawab lagi dengan siap. Yang ketiga saya sampaikan Demokrat, siap. Demokrat, siap. Demokrat, siap, siap, siap. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Daerah sekaligus sebagai Dewan Pembina, Pak Dari, Pak Wakilnya, kami sangat berterima kasih. Kami sangat memberikan semangat bagi generasi terus Partai Demokrat Kabupaten Magetan. Juga Ibu Hartoto yang pada kesempatan hari ini juga hadir. Kemudian yang terhormat, yang hormati teman-teman saya, teman-teman dari fraksi Partai Demokrat Kabupaten Magetan, teman-teman Bacalek yang nanti akan berkiprah pada tahun 2024, tetap semangat dan jaga konsistensi dan kondisi. Kemudian kami hormati seluruh ketua PAD. Yang pertama ada masalah yang paling belakangan yaitu pemilu dan berbagai perkembangan yang koalisi yang baru saja kita lihat bersama. Kemudian juga pada tahun ini dan bulan ini calon bupati dan wakil bupati yang dulu kita urus pada bulan ini
tepat pada bulan ini juga akan mengakhiri masa jabatannya, tepatnya pada tanggal 24 Desember. Jadi kira-kira nanti sambutan ini akan berpisah ke sana dan apa langkah-langkah kita ke depan pada momennya kayak ini. Di hari ulang tahun kita yang ke-22, jadi biasanya kalau orang ulang tahun itu melakukan kontemplasi, melakukan perenungan. Yang kemarin bagaimana, yang hari ini posisi kita di mana, ke depan kita akan seperti apa. Prinsip-prinsip tadi, tidak ada etika yang perlu dipertahankan, moralitas yang dijunjung tinggi, tinggal beda gitu. Nah, kalau kemudian yang ditinggal merasa kecewa, wajar tidak? Nah, wajar, karena semuanya sudah ditata sedemikian rupa. Kemudian memang diinstruksikan dari pusat, semua baliho yang ada gambar Pak Aniesnya turunkan di Lalang Magetan itu semuanya bagus-bagus. Di Lalang Magetan itu TKE semidang punya Indra Tenang. Betul. Sudah kita instruksikan Pak, supaya bakal calon itu memasang foto bersama calon presiden. Di Lalang di foto ya, yang dipasang itu ya dengan Mas Ahaye saja. Jadi ini bacaleknya, yang sebelah kirinya sini, ya ini Mas Ahaye. Tidak ada yang bakal calon presidennya. Itu loh di Lalang. Jadi ketika diinstruksikan oleh DPP supaya baliho yang ada gambarnya Pak Anies diturunkan, kita santai, tidak ada yang memasang gambarnya Pak Anies. Nah itu, caleg-calegnya Demokrat Magetan itu terus satunya 500 semua. Gitu. Dan kita tidak repot untuk itu, dan instruksi selanjutnya memang kita diharapkan bangkit lagi supaya kalau zamannya Pak Teguh 8 kita 9 tambah 1 ya. Kemudian baik, drama-drama itu kita sudahi dan Mas Ahaye menyarankan kita untuk segera move on. Move on itu ngerti Pak? Dan melangkah, ojo terbawa-bawa, termeh-meh lah istilahnya negara kita. Mau jatuh, nggak usah. Dan berhenti, kita melangkah ke depan, apa yang akan kita lakukan? Dan saya menghimbau kepada seluruh PAC dan pengurus semua, tidak usah terlarut pada peristiwa kemarin, kita tatap ke depan. Dan apa yang akan dilakukan oleh pengurus pusat, kita yakini itu yang terbaik untuk kita. Dan sepanjang kita menanti instruksi dari pusat, monggo kita fokus, terutama para bacalek ini, fokus untuk terus melangkah, fokus untuk terus bekerja. Nanti nggih? Kemudian ini yang kedua, momennya pas Pak Bupati dan Ibu hadir. Ini adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang kemarin kita usung bersama. Dan alhamdulillah sampai hari ini beliau berdua diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita berharap sampai nanti tanggal 24 tetap demikian kondisinya. Kita mengakhiri jabatan ini dengan baik. Nah, kalau kita melihat kiprah dari pasangan yang kita berangkatkan ini, kita bangga apa enggak? Bangga. Kita bangga apa enggak? Bangga. Karena banyak keberhasilan yang telah ditorehkan. Bapak Ibu yang kami hormati, kebanggaan penilaian itu tergantung kita menilai pemerintah. Kalau yang perlu mengawal itu siapa? Yang perlu mengawal itu adalah dewan-dewannya. Jadi itu berbicara berdasarkan fakta dan data. Bapak Ibu yang kami hormati, Bupati dan Wakil Bupati kalau bekerja itu awal. Mau memberangkatkan beliau berdua ini rahasia, tapi sekarang saya sampaikan. Itu kan ada survei mengenai popularitas dan elektabilitas
elektabilitas calon bupati waktu itu. Dan nyuwun sewu, Pak Prawoto ini popularitas dan elektabilitasnya paling kecil. 12 Bapak, 12, Ibu yang 6. Ibu Bapak yang 6. Pandai membaca statistik, menerjemahkannya ya keliru. Nah, statistik itu nyewu. Nah, ini ada Pak Teguh. Nah, dokter itu pelajarannya statistik buahnya ya Pak Teguh ya. Oh, kesehatan masyarakat. Elektabilitas dan popularitas. Waktu itu popularitasnya Pak Bupati Bu Nani kami, popularitasnya 6, tetapi elektabilitasnya berlipat 6. Jadi siapa yang kenal, dia pengen milih. Kontestan yang lain tinggi 25. Popularitasnya, elektabilitasnya 12. Jadi orang banyak yang kenal, tapi yang pengen milih cuma separuh. Kalian ragu. Nah, berdasar itu, maka walaupun popularitas elektabilitas beliau itu masih rendah, tetapi tetap diberikan rekom. Tapi rekom itu pasti mengandung konsekuensi. Konsekuensinya Pak Bupati dan Bu Wakilnya harus sergap turun ke bawah untuk perkenalan. Kedua, semua rencana-rencana yang akan dilakukan sepanjang 5 tahun. Nanti 5 tahunan itu akan dipecah menjadi tahunan. Step 1, step 2, step 3, 4, 5. Gitu. Nah, rencana tahunan itu yang dimaksud dengan RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Jadi RPJMD itu jelas disusun dalam rangka mewujudkan visi misi bupati terpilih. Ini sudah 5 tahun. Saya akan menyampaikan beberapa keberhasilan, tetapi ya sempat mengandung kontroversi. Jadi kalau menilai sesuatu, dan ini memang semuanya sudah dirapatkan di Dewan loh ya, bukan berarti ini karpe Pak Bupati, bukan. Aduh, ini tinggalan Pak Bupati. Jangan kita itu menilai sesuatu itu sebagai yang tampak saja. Jangan menilai sesuatu itu untung rugi semua. Tidak ada. Kalau kita membangun bangsa, kita membangun kabupaten, tidak melulu yang kita nilai adalah untung rugi atau perspektif ekonomi. Untung rugi saja ada 2. Ada untung yang nggak kelihatan juga. Ada keuntungan hari ini belum kelihatan, baru nanti ke depan kelihatan. Dia luas. Contoh yang tepat menjadi pakai apa? Literasi. Perpustakaan mau gede. Panjenengan tahu ada manfaatnya nggak membangun perpustakaan yang besar? Pemimpin-pemimpin besar kita hari ini itu kebanyakan butuh buku. Panjenengan monggo membaca sejarahnya Pak Karno. Di bukunya yang dikarang oleh Siti Edem, baca. Yang dibaca bahasa Inggris, walaupun beliau berada di kos-kosan yang sempit. Dengan buku ini aku melihat dunia, gitu. Dan dia kalau membaca buku, dia merasa seolah-olah sedang bercakap-cakap dengan pengarang bukunya ini. Jadi kalau hari ini dia mencari buku itu susah, mencari rujukan itu susah. Jadi kalau hari ini ada literasi yang demikian besar, itu membanggakan kita, dan itu sangat bermanfaat untuk menciptakan orang-orang besar di Kabupaten Magetan. Kota kita boleh kecil. Ini saya separuh ngambil dari kata-katanya Pak Sarwono. Kalau Pak Sarwono,
anggaran kita boleh kecil, tapi otak kita jangan kecil. Kalau Magetan, otak kita boleh kecil, tetapi otak kita jangan kecil. Kita siapkan generasi mendatang yang luar biasa, mempunyai wawasan yang luar biasa. Ya, yang melihat dari kota kecil tapi melihat dunia, melihat berpikir di kota kecil tapi berpikir kelasnya kelas dunia. Itu sudah terbukti, sudah kita punya pembalap kelas dunia. Itu dari membaca semua awalnya. Mbak Oki itu ya penulis kelas dunia, bisa dinikmati. Ada dampak ekonominya, saya sampaikan itu awalnya juga ditentang di dewan, tapi karena diskusi tetap berhasil kita realisasikan. Apa argumentasinya? Nggak balik modal. Sekarang saya tunjukkan. Ini kalau hitung-hitungan ekonomi loh ya. Kalau mau dihitung ekonomi bisa. Kebun bunga refugia itu lahannya dulu disewakan oleh pemerintah daerah. Itu tanah milik pemerintah daerah. Berapa per tahunnya? 65 juta. Jelas ya? Itu tanah milik daerah disewakan per tahunnya dapat 65 juta. Ini kalau ngitung-ngitung ekonomi loh. Ya. Mesti dihitung pokoknya untung rugi kok mawon. Oke. Sekarang kebun bunga itu sudah jadi refugia dan sudah dilaporkan di DPRD. Pendapatannya berapa setahun? 650 juta. Untung rugi? Untung apa rugi? Nah, itu baru karcis masuk. Parkirnya 150 juta. Tambahkan sekitar 800 juta. Untung apa rugi? Kalau dulu hanya disewakan 65 juta, sekarang dapat 800 juta. Karena itu masuk ke mana? Masuk ke kantongnya Pak Bupati? Tidak. Masuk ke APBD sebagai pendapatan asli daerah. Nambahin juga. Gitu loh. Pendapatan asli daerah untuk apa? Ya nanti untuk pembangunan di Kabupaten Magetan. Paham maksudnya? Apa nih pemimpin visioner? Pemimpin yang roh sadurunge winarah tadi loh. Bisa memandang ke depan. Gitu loh. Ketika apa? Ketika pembukaan kebun raya bambu. Itu ya sempat diributkan, ribut. Tapi kan belum selesai. Dan nilainya tidak hanya kita memandang nilai ekonomis kalau kebun raya bambu nanti. Ada nilai yang tidak tampak. Untuk apa itu sebenarnya? Untuk ruang terbuka hijau. Untuk siapa ruang terbuka hijau? Generasi sekarang dan generasi ke depan. Untuk udara yang bersih. Ini ada Pak Teguh Dr. Ngomong kena udara kotor. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Yang kelihatan paling sering lorong karena udara kotor, sering sakit. Padahal salah satu faktornya karena udara yang sudah tercemar. Hari ini di Jakarta sedang terjadi polusi udara. Di Jakarta sudah mengambil kebijakan apa? Bekerja dari rumah. Itu loh fungsinya ruang terbuka hijau itu. Fungsi dari Bambu Park itu diarahkan ke sana karena ruang hijau kita masih kurang banyak. Nah, Pak, kok digemborkan wisata? Wisata itu bukan efek utama yang diinginkan, tetapi memang salah satu fungsi dari ruang terbuka hijau adalah untuk rekreasi. Gitu. Jadi teman-teman sekalian,
kalau kita sudah di partai, kalau tidak setuju jangan di luar. Paham? Ini ada batalan ini. Ada batalan. Kalau panjenengan sudah di partai, kalau tidak setuju sesuatu jangan di luar. Gimana? Hah? Sampaikan kepada anggota dewannya. Betul. Ini batalan ini. Jadi kalau tidak setuju sesuatu jangan di luar, jangan disampaikan di luar. Tetapi karena partai pasti sudah punya dewan, sampaikan lewat dewannya. Partai Demokrat Kabupaten Magetan dengan apa yang sudah panjenengan kerjakan bersama. Dan mengapa? Ini loh, makanya yang saya tantang malah WAD. Yang lanjut ini siap songong apa mboten? Ya, makanya sekarang fokus, buktikan kita bisa 9, biar nanti nggak repot-repot. Betul ya? Ya. Betul ya? Ini yang bagus saya sebut. Ya, gitu. Jadi jangan dibikin baper perubahan perbaikan. Secara naluri yang semuanya pasti akan melakukan perubahan perbaikan. Kita sesederhana itu saja memaknainya. Oke. Baik, terima kasih semua atas perhatiannya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Teguh, Bapak Sesepuh, Bu Wartoto dan sesepuh-sesepuh yang lain untuk mensupport kita semua. Semoga langkah-langkah kita ke depan selalu mendapat petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kekuatan dan kebahagiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demokrat. Siap. Demokrat. Siap. Demokrat. Siap. 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 Terima kasih. Untuk diusung Partai Demokrat. Saya terus terang aja di mana-mana mengatakan saya ini ditakdirkan Tuhan selalu beruntung, diketemukan orang-orang baik, dipilihkan partai yang baik, sehingga ketika saya bekerja dengan Bu Nani, alhamdulillah Partai Demokrat selalu menyokong kebijakan-kebijakan yang kami lakukan berdua dengan Bu Nani. Kenapa? Tidak ada sedikit pun saya sama Bu Nani
mungkin untuk satu diri pribadi, dua untuk kelompok. Karena begitu saya dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Tamanuli, saya adalah pemilik masyarakat Magetan. Partai Demokrat sudah mewakafkan saya untuk masyarakat Magetan. Oleh sebab itu, apa yang kemudian menjadi tugas saya adalah menjalankan amanah panjenengan ini dengan baik, membesarkan Partai Demokrat dengan cara menjadi bupati dan wakil bupati yang baik, tidak justru sebaliknya mencoreng nama Partai Demokrat. Itu bukan saya sama dengan Ibu Nani. Oleh sebab itulah saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tidak terasa tadi Mas Panayoman sudah menyampaikan, tinggal 2 minggu lagi saya menjadi bupati. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan dengan Ibu Nani memberikan manfaat. Kalau seandainya kurang, saya sekaligus mohon maaf. Karena saya sebagai manusia biasa tentu tidak sempurna. Banyak hal kekurangan saya dan Ibu Nani pasti ada dan dilakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai bentuk pertanggungan jawab saya menulis buku. Tapi ini 2023 belum. Judulnya Antuk Amanah. Ini bahasa Jawa. Nanti insya Allah nanti semua bahasa nanti saya kasih. Biar nanti sebagai bahan kalau seandainya berdiskusi dengan konstituen. Ya, tentu saya sudah kasih. Apa alasan saya kemudian bersedia menjadi bupati Magetan? Kemudian apa saja yang sudah saya lakukan dan apa yang belum saya lakukan? Saya harus jujur, ya, harus jujur. Nanti juga akan saya sampaikan beberapa hal kalau nanti ada isu-isu tertentu sehingga panjenengan punya bahan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Panayoman banyak hal dan itu betul, ya, dan itu betul. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika saya dilantik menjadi bupati baru, saya melanjutkan apa yang Magetan itu banyak masalah, sing apik tak teruskan, yang belum saya selesaikan, itu aja. Kan gitu. Kalau pakai masalah mongko, sesuatu yang sudah baik sesuai dengan tracknya, yang dilanjut untuk kemajuan masyarakat di Magetan. Ya. Pertama, mohon maaf, pada waktu kami sama Bu Nani hadir di medsos Stadion Yosonegoro tempatnya Zoom, ya, kalau tidak percaya dibuka. Ya. Kemudian gornya bocor semua, malahan ketambahan kena coating. Saya sama Bu Nani gagal-gagal, saya bilang harus terus, karena apa? Ya, apa? PPK-nya Pak uang saat ini saya takut, kan selalu gitu. Saya kalau percaya, asal kalian tidak punya kepentingan apapun, selamat, tidak usah mencari sesuatu, ya. Jadi program ini, kenapa saya mempunyai sikap demikian? Saya itu diajari sama kakek nenek saya dan bapak saya sebagai bangsa. Uang itu yang penting jeneng. Uang itu nek jenenge apik, jenenge sapa dhewe. Katanya gitu, ya. Jadi kalau sekarang istilahnya branding, tapi orang kita sudah tahu. Kalau sekarang kan dimaknai branding. Orang itu kalau namanya bagus, itu jenenge seperti itu. Apapun datang dengan sendirinya, nggak usah nyari. Dan sebab itu Partai Demokrat juga gitu. Partai ini harus besar. Kalau partai ini namanya baik, tapi pasti orang akan percaya. Masyarakat akan memilih. Dan sebab itu juga begitu. Kalau begitu kita dipercaya, mohon maaf, bohong aja dipercaya. Tapi kalau orang sudah tidak dipercaya, bener aja enggak dipercaya. Dan sebab itu mari menjadi partai yang dipercaya, juga menjadi orang yang dipercaya. Alhamdulillah selesai. Kemudian saya menghadapi pelayanan publik, misalkan pelayanan publik, KTP antri, kemudian perizinan dan alhamdulillah. Mall pelayanan publik Magetan ini sekarang menjadi percontohan nasional. Ya.
21 kabupaten kota se-Indonesia dari 514 kabupaten kota se-Indonesia, Magetan adalah ditetapkan sebagai FPP percontohan di Indonesia. 21 yang ditetapkan. Saya kemarin dapat informasi dari Pak Bupati, karena kita dapat percontohan, nanti Pak Bupati akan dibawa ke luar negeri untuk lihat berbagai pelayanan di luar negeri. Tapi sayang, berangkatnya bulan Oktober. Saya tidak terlalu sering keluar negeri. Tidak apa-apa. Saya sudah lihat berbagai negeri di luar. Dan Pak Bupati sudah menanamkan kebaikan di negeri. Betul Mas Panayoman. Ya. Kita ini kadang-kadang saya juga berpikir begini, kenapa ya Magetan ini kemudian setiap ada perubahan ide-ide selalu ada resistensi. Bagi saya tidak apa-apa, dan itu malah bagus menurut saya. Karena apa? Saya menjadi hati-hati. Saya sebagai bupati ada yang kontrol. Kalau tidak ada yang kontrol bahaya. Ya. Tetapi saya punya keyakinan sejak dulu. Saya tidak pernah punya niat dulu, sehingga saya jalan aja. Sampai Pak Jalan itu ya ini kajinya Mas Panayoman. Pak Prawoto, Pak Bupati ini kelihatannya lemah bumbunya, tapi hatinya keras. Kalau punya ide, jalan terus.